Yesus. Mari bangkit berdiri. Beri salam kanan kirimu, depan belakang. Berikan senyuman. Katakan Yesus kita luar biasa. Setiap kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan sama-sama katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Mari anak-anak muda buang air keras, kita bersukacita bagi nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di
Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Masih jemaat Tuhan katakan haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh. Lebih lagi ya, haleluya. Haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Yang kita percayalah, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yo. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, yo lebih lagi yo. Kita dipilih dari segala bangsa. Hey! Jadi umatnya, jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi. Terimalah kemuliaan, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami.
sembahkan. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang pasti akan memimpin kita di bulan yang baru. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai. Holy Ghost, kasih yang terbaik malam hari bagi Tuhan. Percayalah, mari saudaraku. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Tepuk tangan bagi Yesus, come on. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang membebaskan setiap kami. Come on, guys, angkat suara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Yang percaya sama-sama meloncat. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, terjadilah Tuhan. Dan soraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan, ada kuasa-Mu untuk kami memuji-Mu saat ini. Saudaraku sama-sama. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu yang percaya, yang siap diberkati Tuhan sepanjang bulan yang baru. Semua meloncat. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Yang percaya, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan.
Yang mau angkat tangan sama-sama. Anak-anak muda angkat tangan, come on. Yes, you are God. By your grace only God, Jesus. Mari meloncat Borges malam hari semua. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Dia lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tepuk tangan bagi Tuhan yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan hidupmu. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Come on, Borges. Kita mau kasih yang terbaik, amin. Sebab Tuhan yang layak, amin. Mari meloncat bagi Yesus. Yeah, yeah. Oh. Tak ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Ada Yesus, amin. Yang percaya angkat tangan sama-sama. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Amin. Mari berjalan bersama Yesus, hari lepas hari, amin. Sampai kemuliaan selamanya. Lebih keras lagi, Borges. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Hanya Yesus, amin. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Selama-lamanya janji Tuhan selalu nyata, amin. Percayalah, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja, berkuasa percaya. Boleh sama-sama. Hanya Kau. Tuhan, aku minta kekuatan yang baru, Tuhan. Aku minta pemulihan-Mu, Tuhan Yesus, bagi anak-anak muda di tempat ini. Angkat tangan yang terima, yang beriman, yang mau melihat kuasa Tuhan. Sampai kemuliaan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Merasakan kasih Yesus dalam setiap kehidupannya, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita dipilih oleh Tuhan Yesus karena Tuhan begitu mengasihi kita, amin. Karena kasihnya kita telah ditebus, amin. Karena kasihnya kita telah dibenangkan. Dan karena kasihnya kita telah menjadi pilihannya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pujian dengan hati Yesus. Kami belum pernah ada kasih di dunia
pujian kami, sembah kami, karena kasih-Mu Kuasa-Mu tiada duaranya bagi setiap hidup kami, Tuhan. Sore malam hari ini hati kami limpah dengan syukur bagi nama Tuhan Yesus, yang cintanya, yang anugerahnya, yang kasih sayangnya selalu baru bagi setiap. Betapa kami berterima kasih buat kebaikan-Mu bagi hidup kami, Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk kesetiaan-Nya Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Betapa kami berterima kasih buat kasih-Mu yang selalu melingkupi setiap hidup kami. Untuk mata kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Datang sama Tuhan Yesus. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Yang percaya kita dimenangkan oleh karena kasih-Nya Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi sore malam hari ini, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah di dalam Kau tahu Tuhan kelemahan hidupku. Kami percaya akan tangan-Mu, Dia cinta atas setiap kita. Terima kasih Bapa, oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Angkat tinggi tangan kita sama-sama malam hari ini. Ku kan
Lihat kebaikan Tuhan Yesus malam hari ini. Lihat kebaikannya, lihat kasih-Nya bagi setiap kita. Kasih-Mu, amin, melingkupi hidup. Bawa kami dekat padamu. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami katakan dari dasar hati kami, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, biar musik memuji nama Tuhan. Yesus, Kau sangat baik. Malam hari ini kami rasakan indahnya hadirat-Mu bersama dengan kami Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami damai, hanya di dalam-Mu Tuhan kami terima sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami bernyanyi lebih lagi malam hari ini bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dari dasar hati kami datang dengan hati bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Tutup mata kita sama-sama benar Yesus. Angkat tinggi tangan kita malam hari ini. Lihat kasih-Nya Tuhan buat kita. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Rohmu mengangkatku mulai kuasa. Yang bersyukur buat kasih-Nya Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi kita bernyanyi buat Tuhan Yesus sama-sama. Kasih-Mu, kasih-Nya Tuhan turun atas setiap kita malam hari ini. Kebaikannya Tuhan Yesus melimpah bagi setiap kita. Dekat, sebab ini yang kami percaya malam hari ini Tuhan Yesus. Kau yang membawa setiap kami Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Yang percaya kita disayang Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala-Mu. Mari lebih lagi sama-sama, benarkah? Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Kami Tuhan Yesus, ku kan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi
kami Tuhan. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu yang membawa kami Tuhan. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami menyembah Allah yang begitu luar biasa. Engkau Raja di atas segala raja. For you are great, you do miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari sambil angkat tanganmu, lebih sungguh lagi kuadarnya sama-sama. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari Boanerges, dengan segenap hatimu, lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Benar ya Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Kuasa-Mu ajaib bagi setiap kami. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tercurah di tengah-tengah setiap kami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus lepaskan, bahkan yang butuh jalan keluar malam hari ini Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur. Kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias Boanerges, setiap kita yang mau lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Pengajaran dan kuasa adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena pengajaran tanpa kuasa ya nothing ya. Kuasa dan pemberitaan firman itu harus berjalan bersamaan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerima mujizat atau kuasa. Mengapa kita manusia perlu mujizat? Karena kita sebagai manusia kita terbatas. Keterbatasan manusia bukan karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri. Ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman. Justru sebaliknya, merupakan tindakan iman. Untuk itu kita harus hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu penting, karena iblis atau kuasa gelap selalu ingin menghancurkan hidup kita. Jadi waktu kuasa gelap itu mencoba menyerang dengan berbagai cara apapun, kita akan berdiri tegak dan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dosa telah menghambat berkat-berkat Allah. Allah selalu merasakan hidup kita diberkati. Dengan kita kembali hidup di dalam Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Kalau kita sepenuhnya hidup di dalam firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang rendah hati, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan bacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Untuk Hidup Kita Menghasilkan Buah. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat gereja Tiberias. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Berkati kami semua selalu hidup dalam pertobatan, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk hidup kita menghasilkan buah. 1. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 dan Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran, berapapun harganya. Sekalipun di masa-masa sukar, kita sangkal diri kita. Seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman Tuhan. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. 2. Tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang kelima.
Kata tinggal berarti bersama atau bersekutu, adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah atau menjadi berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. 3. Izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8. Tanda kita murid Tuhan Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaannya. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja dan membentuk karakter setiap kita. 4. Hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 mengajar agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia baru. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Dan kita percaya mujizat terjadi di malam hari ini bagi setiap kita. Mari yang percaya angkat tangan kita sama-sama, dari hati kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Yang siap diberkati firman Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, boleh gak? Curahkanlah kuasa-Mu. Kita buka hati kita sama-sama umat Tuhan malam hari ini. Jadi diberkati kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Yesus. Sambil angkat tanganmu sama-sama malam hari ini yang percaya, mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama tepuk tangan saudara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, kami
Kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan dalam pujian penyembahan, hadirat Tuhan dicurahkan, ada mujizat yang pasti terjadi bagi setiap kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami doa Tuhan yang ajar didik bentuk setiap kami, Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, sehingga benar-benar Tuhan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa, Bapa, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan yang layakkan. Kami doa Tuhan, jika ada kelemahan tubuh Tuhan yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba lemah tanpa Tuhan, tapi ketika ada pengurapan Tuhan, sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertahta atasnya, hidupnya luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertahta atas hamba-Mu, pelayanannya luar biasa. Semua yang hadir yang menyaksikan semuanya diberkati dengan sempurna. Segala kemuliaan buat Tuhan, semuanya nama di balik kaki salib-Mu Bapa. Dan kami percaya sekali lagi Tuhan, semua yang disampaikan adalah isinya Tuhan, sederhana apapun kalimatnya, kalau yang disampaikan adalah isinya Tuhan, pasti ada kuasa, pasti akan memberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, hari yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpa kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Wajah-wajah udah kajian. Haleluya. Memang wajahnya sukacitanya berbeda saudara. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, dalam Tuhan ada sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara di bulan yang baru ini saudara. Doa saya bulan yang baru, sukacita baru, damai sejahtera baru, semangat baru, berkat baru berlimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apalagi saudara semangat cari Tuhan, janji Tuhan. Orang yang setia semangat cari Tuhan, anak cucunya, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saya saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka salah satu ayat dalam Alkitab saudara. Mazmur 23 ayat 1 akan jadi ayat pembuka, ayat pengantar dan juga dasar pembahasan kita hari ini saudara. Saudara bisa tandai ayatnya karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca Alkitab kita. 3, iya. Mazmur Daud. Tuhan adalah takkan kekurangan. Sekali lagi saudara, 3, iya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan aku. Nah saudara, ada banyak orang yang tahu dan hafal ayat ini saudara. Sampai-sampai ada lagunya saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bukan cuma terinspirasi, tapi kalau bahasa zaman now-nya saudara, plak ketiplak saudara. Kenapa? Karena memang ayat ini saudara begitu luar biasa. Ayat ini begitu powerful saudara. Makanya sampai hari kalau saudara bicara tentang baca beberapa referensi, saudara akan menemukan bahwa di sinagog sampai hari saudara setiap yaitu bicara tentang yang namanya ibadah petang, sabat petang, itu selalu dibacakan saudara. Dan ada beberapa film bahkan terinspirasi dari film ini, dari ayat ini saudara. Bahkan kalau saudara pernah nonton film ini saudara, ini film lama sebenarnya, tapi ini sangat luar biasa filmnya saudara. Kalau saudara belum nonton, saya sarankan saudara untuk nonton. Dan
saking apa saudara, saking powerfulnya ayat ini. Dan ketika saya pelajari ayat ini saudara, ini memang maknanya luar biasa saudara. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya memahami ayat ini, ketika saudara dan saya mengaplikasikan ayat dalam kehidupan saudara dan saya nggak akan hidup lagi dalam ketakutan, saudara dan saya akan hidup lagi dalam kekhawatiran. Bahkan setiap langkah kita adalah langkah yang bisa berjalan dalam kebenaran jauh dari dosa. Sehingga apa? Langkah kita adalah langkah yang diberkati. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini saudara, Roh Kudus gerakan saya untuk saya bawakan ini buat saudara dalam judul khotbah makna berharga dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Sekali lagi saudara, makna berharga, sama-sama bilang sama saya makna berharga. Sama-sama bilang sama saya dari Mazmur 23 ayat 1. Amin. Saya percaya sekali lagi saudara, kalau firman Tuhan ini saudara tanamkan dalam hati dan pikiran saudara, saudara aplikasikan dalam kehidupan saudara, sepanjang hidup adalah hidup yang diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa makna berharga di dalam Mazmur 23 ayat 1 ini saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tentang hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya relationship. Coba kita baca ayat yang pertama sekali lagi saudara. Mazmur pasal yang ke-23 tadi saudara, ayatnya yang pertama. Yuk, yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang aku diberkati. 3 ya, Mazmur Tuhan adalah apa? Sekali lagi, Tuhan adalah apa? Ayat ini menggunakan metafora gembala dan domba untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umatnya saudara. Dan yang menarik begini saudara, pemazmur paham betul bagaimana hubungan antara gembala dan domba. Kenapa? Karena dia adalah seorang gembala. Daud bertahun-tahun menjadi seorang gembala. Daud mengawali proses hidupnya, mengawali karir hidupnya sebagai seorang gembala. Jadi dia tahu betul saudara, bicara tentang bagaimana gembala itu punya durasi yang lama bersama dengan dombanya. Setiap hari dari pagi sampai petang. Bahkan ada gembala yang 24 jam bersama dengan dombanya saudara. Kemudian bukan cuma di musim-musim tertentu, setiap musim, setiap waktu sepanjang tahun ada gembala-gembala yang tetap mengembalakan dombanya. Kenapa? Untuk menjamin ketersediaan domba-domba di bait Allah. Jadi bicara tentang bagaimana hubungan gembala dengan domba, pemazmur sangat mengerti saudara. Dan inilah yang digambarkan tentang apa? Bagaimana hubungan Tuhan dengan saudara dan saya, yaitu bicara tentang apa? Keintiman. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang menjadi pesan pertama. Tuhan bicara tentang hubungan antara Tuhan dan manusia adalah harapan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya punya keintiman dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hubungan yang intim dengan Tuhan ada hidup yang luar biasa. Katakan amin. Nah makanya bicara tentang hubungan dengan Tuhan ini saudara, saking pentingnya ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Taman Eden bicara tentang apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak ada jarak. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa adanya batasan saudara. Tetapi oleh karena dosa, manusia punya jarak yang terbentang luas dengan Tuhan. Tetapi oleh karena hubungan begitu penting di mata Tuhan, Tuhan mati di atas kayu salib untuk memulihkan apa? Hubungan. Dan saya mau bilang saudara, ketika nanti Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan siapkan sorga. Apa esensi sorga dalam kekristenan? Tempat di mana Tuhan bertakhta dan kita hidup bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan dan dalam kehidupan setiap kita. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan punya keinginan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Orang tua, sekeras-kerasnya apapun orang tua, sekasar-kasar, secuek-cueknya orang tua, punya keinginan untuk selalu bersama dengan anaknya. Betul ya? Shalom anak muda. Sekalipun orang tuamu kelihatannya cuek, kelihatannya keras, sekalipun orang tuamu asalnya Ambon, Batak, Manado, Papua, yang kalau manggil anaknya, lam tiur, sini kau. Hei Maria, sini. Dari tadi pagi bagian itu nggak lucu, tapi saya pakai terus saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun orang tuamu kelihatan cuek, kelihatannya galak, harapan, keinginan orang tua sebenarnya adalah selalu dekat dengan anak-anaknya. Betul para orang tua? Woi, betul. Dan salah satu yang bikin sakit hati orang tua ketika anak udah mau jaga jarak dari orang tua.
Orang tua mau deket, mau berkontribusi dalam kehidupannya, nggak usah ganggu mama, nggak usah ganggu mama, deket-deket, papa jauh-jauh aja. Saya mau bilang itu menyakitkan, betul para orang tua? Jadi pastikan apa saya mau bilang saudara, inilah yang dirasakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan itu penting. Bilang sama yang ngomong, dalam hubungan dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa makna berharga dari bicara tentang Mazmur 23 ayat 1? Yang kedua adalah kepenuhan di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kepenuhan. Sama-sama bilang sama saya, penuh di dalam Tuhan. Masih dalam ayat yang pertama tadi saudara dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan apa? Kekurangan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, I shall not want. Artinya apa? Aku udah gak punya keinginan apa-apa lagi saudara. Kita tahu bersama saudara bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa. Minggu lalu kita sudah sempat bahas saudara, Daud jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena yang namanya keinginan gak dia kuasai saudara. Dia udah lihat Bathsheba, dia lihat terus, dia lihat terus, dia lihat terus saudara. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa. Makanya kemarin kita bahas tentang apa? Shalom. Minggu lalu hadir nggak? Kenapa? Sudah lupa darah Yesus. Jadi kalau kita masih tetap tertuju pada dosa, maka akhirnya apa saudara? Kita akan tetap jatuh dalam dosa, betul ya? Makanya kuncinya adalah apa? Gambarnya biar ingat. Gambarnya boleh munculkan lagi biar ingat. Nah, saya mau bilang saudara, kuncinya adalah apa? Kita Tapi saya mau bilang saudara, kalau hanya sampai di berpaling, Roh Kudus bukakan saudara ketika saya pelajari ini saudara. Ternyata kalau keinginannya tidak dibereskan, keinginannya itu bisa muncul lagi saudara. Pernah nggak saudara? Misalnya begini. Misalnya TV ini adalah dosa. Kita sudah berpaling dari dosa. Kita sudah menjauhkan diri kita dari potensi untuk jatuh dalam dosa. Tapi tiba-tiba keinginan itu muncul lagi dalam pikiran kita. Pernah nggak? Semua memang di sini tuh jujur semua ya. Cabang-cabang sebelumnya pada jaim dulu saudara. Ya pernah. Iya kan? Kenapa? Karena si keinginannya belum dibereskan saudara. Daud pernah jatuh dalam dosa. Tapi akhirnya dia jadi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena setelah dia berpaling, dia isi seluruh kehidupannya, hati dan pikirannya dengan Tuhan. Setelah dia dipenuhi oleh Tuhan, dia bilang apa? I shall not want. Aku udah gak mau yang lain. Kenapa? Karena aku sudah penuh dengan Tuhan. Misalnya saudara mau ke junk food nih. Saudara pengen makan junk food. Tapi saudara tahu, oh ini gak sehat. Saudara putar balik dari junk food. Pertanyaan saya, apakah masalahnya sudah selesai? Laparnya masih ada betul ya? Keinginannya masih ada betul ya? Solusinya gimana? Balik lagi, bukan. Jangan. Jadi balik lagi. Kan analoginya dosa itu. Solusinya supaya saudara gak bikin dosa. Makan padang. Makan mie instan mah sama aja. Dosa lagi itu, double lagi. Saudara makan padang. Padang katanya cukup sehat saudara. Atau makanan Sunda. Langsung pesan. Ya BPK, ya BPK. Sama aja kolesterol. Langsung pesan misalnya nasi padang 2 porsi. Masih pengen ke junk food atau tidak? Masih. Darah Yesus itu piara naga dalam perut kah? Buat orang normal udah gak mau lagi. Kenapa? Karena perutnya sudah penuh, betul ya? Keinginannya sudah dipenuhi saudara, betul ya? Saya mau bilang saudara, begitupun Daud. Daud pernah jatuh dalam dosa. Kisah ini saudara ketika dia tulis Mazmur 23 saudara, adalah ketika pemberontakan Absalom saudara. Absalom bedanya 9 tahun dengan Salomo. Salomo adalah anak dari Daud dan Bathsheba. Artinya apa? Ini sudah bertahun-tahun lamanya setelah kejatuhan Daud. Dan Daud sudah sampai pada satu titik di mana apa? Aku sudah tidak mau apa-apa lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memenuhi kehidupannya. Saya mau bilang saudara, kalau hidup kita, hati kita, pikiran kita sudah dipenuhi oleh Tuhan, nggak akan ada lagi keinginan-keinginan duniawi saudara.
Kenapa? Karena yang paling kita butuhkan adalah Tuhan sudah memenuhi kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam banyak obrolan saya dengan Bapak Ibu Gembala, saudara, mereka selalu fokusnya pelayanan. Nggak ada lagi yang namanya motivasi mau kejar apa hal yang di dunia, saudara. Kenapa? Karena itu tadi Tuhan sudah memenuhi hati dan pikiran mereka. Saya mau bilang, saudara, penuhi hati dan pikiranmu. Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta kan ya memang saya sudah dipenuhi oleh Tuhan dalam hidup saya. Tapi kan cicilan ada Pak Pendeta. Tapi kan kebutuhan ada. Kalau saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Tuhan, saya mau bilang, saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, penuhi hidupmu dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada yang ditambahkan bagi setiap kita. Segalanya ditambahkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saudara. Apa? Bicara tentang yang namanya makna berharga dari Mazmur 23 ayat 1 yang ketiga adalah bicara tentang kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kepercayaan penuh. Sama-sama bilang sama saya, percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Sambil musik boleh siap-siap. Yang ketiga, saudara, ayat yang pertama tadi kita baca sekali lagi, saudara. 3, ya. Mazmur, Tuhan adalah apa? Takkan kekurangan aku. Frasa takkan kekurangan aku dalam teks ini, saudara, menyatakan tentang apa? Kepercayaan penuh bahwa Tuhan pasti menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, menyatakan kepercayaan penuh. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti menyediakan. Daud tahu betul, saudara, ketika dia posisi sebagai seorang gembala, gembala akan punya tanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan domba-dombanya. Betul ya? Saya mau bilang, saudara, ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan setiap kita, tugas kita percaya sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyediakan. Katakan amin. Setiap kita punya kebutuhan, betul ya? Contohnya saya butuh pemain keyboard naik ke depan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Karena dia Jehovah. Memang kalau lomba cerdas cermat antar cabang, saya pegang Betos, saudara. Saya udah ngomong itu di semua cabang, saudara. Karena B dari Betos itu Bible, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ketika saudara dan saya bicara tentang yang namanya butuh pemain keyboard, punya kebutuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya, kalau ada lomba bintang vokalia, saya pegang Betos. Karena S dari Betos itu singing, saudara. Saya bilang sekali lagi, saudara, dia Jehovah Jireh. Kata Jehovah Jireh bahasa aslinya, saudara, adalah bicara tentang dua suku kata yir dan Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Yir itu Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, Tuhan tahu kebutuhanmu. Setiap kita punya kebutuhan, yes. Dan Tuhan tahu bahwa kita butuh. Tuhan tahu kau lagi butuh uang. Tuhan tahu kau lagi butuh pemulihan ekonomi. Tuhan tahu kau lagi butuh untuk SPP anak-anakmu. Iya Pak, anak saya sekolah di sekolah Kristen, SPP-nya nggak Kristen Pak. Shalom Bapak-bapak. Tuhan tahu kau lagi berusaha cari tambahan untuk kebutuhan keluargamu, kebutuhan istrimu. Karena dia saking sering main TikTok, udah pengen make upnya yang made in Korea. Memang kadang-kadang TikTok tuh merusak. Dulu ibu-ibu pakai Viva Enfando, it's okay. Sekarang, Pak, kayaknya mama harus pakai yang made in Korea deh Pak.
Saya mau bilang Pak, Tuhan tahu, amin. Saya mau bilang Bu, Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu kau lagi berjuang dengan segala keperluanmu. Karena Tuhan melihat. Shalom para jomblo. Cukup jawab, nggak usah nyari. Saya mau bilang buat para jomblo, Tuhan tahu kebutuhanmu. Kali aja yang di sampingmu adalah jodohmu. Pak Pendeta di samping saya opung-opung. Apalah artinya sebuah usia? Itu hanya angka. Di Manado, Oma Marta 82 tahun, jodohnya 28 tahun. Jadi kalau kau baru 40 tahun udah mikirin jomblo, jangan cemas. Mungkin jodohmu belum lahir. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan bukan cuma tahu, tetapi Dia juga maha menyedia. Dia tahu dan Dia maha menyedia. Dalam perjalanan kehidupan saya ngomong bukan tanpa dasar. Saya banyak diizinkan Tuhan ngalamin pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saya pernah ceritakan saya mau nikah, saudara, bayangin. Nikah kan lumayan ya. Padahal waktu saya cek 1 tahun sebelum saya menikah, rekening saya sopan banget. Ya, saking sopannya saya cek saldo, dia minta maaf, saudara. Tapi saya udah jujur sama calon saya waktu itu, saya bilang, ini uang saya segini, rekening saya begini. Tapi saya punya planning, tahun depan kita menikah. Saya nggak mau hubungan yang jalanin aja, nggak mau saya. Karena saya udah nggak muda lagi waktu itu, saudara. Saya nggak mau hubungan yang tanpa kepastian. Iya. Jadi saya bilang, ayo menikah, take it or leave it. Kalau memang nggak mau, vaya con Dios my darling. Itu laki-laki, itu laki-laki. Dia tahu rekening saya, dia bilang, siap. Oh, mantap ini. Tapi saya mau bilang saudara, segala keperluan untuk menikah, Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mau menikah belum punya rumah. Saya udah bilang, kamu siap jadi kontraktor? Ngontrak-ngontrak. Kan saya dari kos-kosan, dari anak kosan jadi kontraktor. Saya tanya sama dia, kamu siap jadi kontraktor? Dia bilang siap. Wah, ini emang. Saya pernah ngalamin banyak kegagalan cinta karena saya miskin, saudara. Iya, saya pernah ditinggalkan gara-gara saya kismin, saudara. Makanya saya sangat menghargai orang yang menerima saya apa adanya. Saya mau bilang ya, anak-anak muda yang belum menikah, terutama para pria. Shalom anak muda. Shalom para pria. Carilah yang mau menerima apa adanya dirimu, bukan ada apanya dirimu. Yes, ini penting. Kenapa? Karena kalau ada apanya, saat kau nggak punya apa-apa, kau akan ditinggalkan. Tapi kalau apa adanya, dalam apapun keadaanmu, Dia akan tetap setia bersamamu. Makanya waktu itu saudara, saya langsung, oh mantap ini yang saya pilih. Mantan saya mau balikan, sorry. Dulu saya miskin ditinggalkan. Sekarang, dengarkan kalimat saya baik-baik. Saudara yang mau rekam, silakan rekam. Apalagi buat anak muda, dengarkan baik-baik. Saya mau bilang ya,
Saya mau bilang ya. Perhatikan baik. Dia yang tidak mau bersamamu di masa sukarmu, tidak layak untuk bersamamu di masa bahagiamu. Go. Tapi ketika butuh rumah, Tuhan sediakan. Tuhan siapkan cara yang ajaib, orang yang punya hati malaikat untuk menolong saya. Surat-surat saya nggak punya. Slip gaji apaan? Nggak ada. Slip daging keselip ada di gigi. Tapi itulah, ada seorang yang sangat baik hati bantu saya. Tuhan maha menyediakan, amin. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan takut. Mau isi rumah, kadang-kadang isi interior lebih mahal daripada eksterior. Tapi Tuhan sediakan. Tuhan kasih mimpi seseorang. Dan ketika dia bilang, Pak Pendeta, Tuhan kasih saya mimpi untuk memberkati Bapak. Tapi saya bingung memberkati apa. Pas dia lihat story saya lagi isi-isi rumah, dia bilang inilah yang pas. Karena puji Tuhan Pak, 30 tahun bisnis saya adalah kontraktor interior design. Saya bilang pas banget Tuhan. Tuhan kasih mimpi ke orang yang tepat. Saudara bayangkan kalau yang mimpi itu yang punya taman safari, saudara. Rumah saya isi jerapah, singa, babi, saya misi. Tapi itulah Tuhan, saudara. Tuhan maha menyedia. Tapi ingat baik, kuncinya adalah apa? Percaya. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta, saat kapan Tuhan bekerja? Yes. Saat ketika kita percaya, saat itulah Tuhan bekerja. Artinya apa? Kalau saudara belum percaya, Tuhan nggak kerja. Seringkali kita nggak lihat penyediaan Tuhan karena kita nggak percaya. Kita tahu Tuhan sanggup, tapi kadang-kadang dalam pikiran kita bagaimana ya? Keadaannya seperti bagaimana ya? Keadaannya seperti itu bagaimana ya? Karena kita mencoba berpikir, akhirnya singkat cerita, iman kita jadi goyah. Tuhan gak tuntut kita untuk tahu bagaimana caranya. Amin. Yang Tuhan tuntut kita percaya. Ketika gembala sidang, Tuhan kasih penglihatan. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, jemaat Tiberias, lautan manusia berjubahkan kekudusan, kepikiran gak bagaimana caranya? Gembala sidang gak kepikiran bagaimana caranya, tapi mereka percaya Tuhan sanggup realisasikan, saudara. Dan itu terrealisasi sampai hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jehovah Jireh itu muncul pas kapan? Pas kejadian apa? Shalom. Jehovah Jireh itu muncul pada saat kapan? Kristen bukan sih ini? Lapar ya? Puasa hari ini ya? Ingat sudah bulan puasa. Yeah. Pejuang-pejuang takjil maju berperang. Tapi pastikan tampilan harus meyakinkan biar tidak dicurigai, saudara. Datang jam 2 siang, habiskan. Biar nanti saudara-saudara kita datang, tempenya udah letoy, saudara. Jehovah Jireh muncul di kapan? Pada saat Abraham mau mempersembahkan. Siapa? Yes. Kita lihat saudara ayatnya.
Kejadian 22 ayat yang ke-6 sampai 8 saudara. Lalu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa apa? Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini yang menarik, ayat yang ke-7 dikatakan apa? Lalu Bapa saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk apa? Tahan. Mereka Ishak tahu mau mempersembahkan korban bakaran, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dialah yang akan dipersembahkan. Jadi dia tanya, Papa, ini udah ada lengkap nih, dombanya mana? Abraham nggak jawab, ente nyaho anakku, ente ayah anakku. Yang Abraham jawab ini saudara, coba kita lihat. Saud Abraham, Allah yang akan apa? Menyediakan. Pertanyaan saya, Abraham sudah tahu belum Tuhan akan menyediakan? Yang dia tahu dia akan persembahkan anaknya. Abraham udah tahu nggak kira-kira di atas bisa ada dombanya nggak? Abraham tahu nggak bagaimana caranya akan ada domba di atas? Dan saya mau bilang saudara, Abraham nggak perlu tahu, tapi yang menarik adalah apa? Dia percaya, makanya dia disebut bapak orang percaya. Dan akhirnya apa? Tuhan sediakan. Makanya di ayat yang selanjutnya saudara, ayat yang ke-14 dibilang begini saudara. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Tuhan sediakan. Kita nggak perlu tahu bagaimana Tuhan sediakan. Tugas kita percaya. Karena ketika kita percaya, saat itulah Tuhan bertindak. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya akan tutup saudara dengan Filipi 4 ayat 19 supaya saudara nggak salah paham. Ayat 19 bilang begini, Allahku kan memenuhi tahan sampai di sana. Kenapa bukan keinginan? Beneran puasa ini. Kenapa bukan keinginan? Hah? Ada yang lihat saya sampai lalat masuk neng? Kenapa bukan keinginan? Hah? Kenapa bukan keinginan? Yes, kalau keinginan itu belum tentu bisa terpuaskan. Karena keinginan manusia nggak akan ada habisnya, betul ya? Dan yang kedua, karena kadang-kadang keinginan kita bukan kebutuhan kita. Dan yang ketiga, seringkali keinginan kita bertentangan dengan keinginannya Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan karena kita pikir baik belum tentu yang baik. Sebenarnya udah keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Ada orang punya keinginan, Tuhan, aku ingin punya jodoh si Joni, Tuhan jadi milikku Tuhan. Si Joni udah kaya, sukses, diberkati, ganteng, spek opa-opa Korea lagi Tuhan. Tolong Tuhan persatukan kami Tuhan, satukanlah kami Tuhan. Ya memang dia udah punya istri Tuhan, tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Doa seorang pelakor. Kadang-kadang keinginan kita udah gak sesuai saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat yang baru terjadi tadi siang. Di CP, saya pelayanan siang. Kemudian, biasa selesai khotbah, saya mau keluar, jemaat sudah berdiri di antara pintu keluar sampai ke lift. Untuk minta altar call. Saya sementara doain, udah setengah jalan mau selesai. Ada seorang wanita yang cukup tinggi sekuping saya. Dia pegang tangan saya dengan keras. Dia mau tarik saya. Saya lihat, oh mungkin dia lagi dalam situasi yang sulit, dalam masalah yang berat. Biasanya seperti itu tuh orang yang lagi butuh doa banget saudara.
Selesai saya doain semua, saya samperin dia. Saya mau tanya dia mau minta doa apa, saya mau doain dia. Terus dia bilang begini, Pak, saya dapat bisikan, Bapak harus ikut saya ke Amerika hari Senin. Besok. Saya tahu secara logika itu mustahil, tapi kan kali aja dia sepupunya Donald Trump, kan kita nggak tahu, saudara. Iya. Tapi kan nggak mungkin. Saya kan udah pelayanan, jadi nggak mungkin saya ke Amerika, saudara. Akhirnya karena saya pendeta yang sayang jemaat, saya tuh pendeta yang saya belajar dari Bapak Ibu Gembala tuh, hati itu harus ada jemaat di dalamnya. Iya. Saya nggak mau dia tersinggung. Jadi saya bilang, nanti hubungi tim saya ya. Maksudnya tim saya yang suka atur jadwal, hubungi tim saya, nanti dia bantu atur. Ya, penolakan persuasif. Kan nggak mungkin saya ke Amerika. Tidak. Jeng. Hey, jeng. Udah dikode. Udah kode. Kan nggak mungkin saya bilang tidak. Minor, kurang. Pernah nonton Indosiar nggak sih? Nggak mungkin saya bilang tidak. Akhirnya saya bilang, tim saya ya, yang nggak mau lepas. Dia bilang lagi, Pak, Tuhan juga bisikin saya. Katanya saya harus cium Bapak. Jangan bikin musik romantis. Tapi kan saya pendeta yang sayang jemaat, saudara. Saya pendeta yang menjaga perasaan jemaat. Jadi saya bilang sama wanita ini, nanti hubungi tim saya ya. Kan nggak mungkin saya bilang, cium saya, tidak. Lumayan. Halo. Saya berusaha untuk pokoknya lepas dulu dari dia, saudara. Tapi dia nggak mau lepas. Dia tetap bilang, Pak, tapi bisikan Tuhan bilang sama saya harus cium Bapak sekarang di bibir Bapak. Seumur-umur ini pengalaman saya yang paling mengagetkan. Ubur-ubur ikan lele mengerikan le. Tapi kan saya pendeta yang sayang jemaat. Saya nggak mau dia tersinggung. Jadi saya bilang, hubungi tim saya ya. Maksud saya begini, saudara. Yang penting saya lepas dulu dari dia, dia bisa fokus sama tim saya. Nggak apa-apa tim saya mau diapain, terserah sama dia. Sama seperti Abraham mengorbankan Ishak, saya akan korbankan tim saya demi kelangsungan pelayanan saya, saudara. Nggak apa-apa, setiap pengorbanan dia di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya bilang, ayo. Tambah lagi itu, mohon maaf ya, itu wanita sambil ngomong dia udah. Tuhan bilang sama saya, Pak. Oh Tuhan, mengerikan. Tapi oleh karena biasa naik ojek, saya pintar ngeles gitu, saudara. Saya langsung lari. Oh iya, sama tim saya. Saya lari ke lift. Saya bilang sama koordinator, nanti saya mau hubungin ya. Saya mau nanti koordinasi sama dia supaya untuk pengamanan selanjutnya, saudara. Saya masuk dalam lift. Ada saya, ada tim saya. 1, 2, 3. Terdengar koordinator bilang gini, maaf, izinkan pendeta dulu ya. Jadi coba biar saya dan tim saya dalam situ. Ketika pintu tertutup, wanita itu ada di dalam, saudara.
Saudara naik lift 3 lantai aja, kalau situasi canggung, itu terasa lama, betul ya? CP 40 lantai. Darah Yesus. Di dalam dia udah, Pak maaf nih Pak ya, Pak maaf nih Pak ya. Pak maaf, Tuhan Yesus, tim saya yang agak gedean dikit badannya saya taruh di depan. Itu sepanjang 40 lantai kita, oke. Oh Tuhan Yesus, betul. Makanya sekarang saya ceritainnya masih berinding, saudara. Puji Tuhan sampai bawah aman, saya langsung kabur, saudara. Masa Tuhan Yesus, jauhkanlah pencobaan ini daripada aku, Tuhan. Kadang-kadang keinginan kita gak sesuai dengan keinginan Tuhan, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, yang Tuhan sediakan adalah kebutuhan keperluan kita. Ketika kita percaya, segala keperluan kebutuhan Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dia Tuhan yang pasti menyediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Oh, sambil kita boleh bangkit berdiri. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau Tuhan, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita melalui Mazmur 23 ayat 1. Pastikan saudara dan saya senantiasa punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam keintiman dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Yang kedua, pastikan saudara dan saya dalam kehidupan setiap kita penuh dengan hadirat Tuhan. Karena ketika kita penuh dengan Tuhan, tidak akan lagi keinginan-keinginan yang lain, karena semuanya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, belajar dari ayat ini, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Jehovah Jireh. Dia melihat keperluan kita, dia tahu keperluan kita, dan dia pasti menyediakan. Tak perlu pikirkan bagaimana caranya. Tugas kita percaya, dia sanggup lakukan perkara yang ajaib bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya ku diangkat, yes, dan dipuji. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan dengan imanmu. Kami diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kehidupan kami pasti dipulihkan.
Ada kuasa dalam firman-Mu ya Bapa. Jadikan rema bagi setiap kami Tuhan, setiap benih firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur berkati hamba-Mu Tuhan yang telah melayani Bapak Pendeta Marsi Serang. Terus dalam penyertaan Tuhan dengan ajaib, sempurna Tuhan Yesus berkati pelayanannya, penuh kuasa, penuh mujizat. Kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Sama-sama di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada malam hari. Haleluya. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Siapapun yang hadir hari ini dengan segala tantangan masalah, pulang pasti bawa berkat, pulang pasti bawa mujizat. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama bilang peringatan. Apa yang kita peringati? Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Kalau mati saja Dia mau, maka hari ini yang datang dengan sakit penyakit pulang bawa kesembuhan. Maka kalau saudara dengar kesaksian di gereja Tiberias, orang yang sudah kanker stadium 4 pun bisa disembuhkan. Bahkan ada orang yang epilepsi, saya baru dengar kesaksian, dan itu katanya udah tidak mungkin bisa disembuhkan. Toh selama percaya Tuhan, maka selalu ada mujizat. Termasuk Anda yang hari ini hadir, sama-sama bilang pulang bawa mujizat. Maka saudara nanti berdoa supaya apa? Supaya kita ini menjadi generasi muda yang pintar, cerdas. Kalau ada di sini yang besok lagi ujian, saudara berdoa percaya bahwa generasi minyak anggur punya masa depan yang indah. Termasuk di sini yang nanti bulan Juni, bulan Juli lagi berdoa berharap masuk universitas pilihannya, sekolah-sekolah pilihan. Ucapkan dalam doa, sebut namanya dalam nama Tuhan Yesus, aku akan jadi mahasiswa universitas ini, jurusan ini. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena janji Tuhan begitu nyata bahwa siapapun yang ada minyak anggur di akhir zaman ini, engkau akan terus lihat mujizat, engkau akan terus lihat berkat. Yang setuju katakan amin. Mari saudara tundukkan kepala, siapkan hati, teduhkan hati kita untuk terima tubuh darah Tuhan. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit.
bersama keluarga. Kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, mengampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga, dusta, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, fitnah atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Punya rumah di bumi, rumah di sorga. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa setiap organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, lever, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Kalau di sini ada pasutri, pasangan suami istri yang rindu supaya punya keturunan, bawa dalam doa. Berdoa saudara, doa. Jika engkau yang saat ini mungkin engkau sudah berhari-hari punya masalah, susah tidur, dan itu mengganggu kesehatanmu, bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kita. Doa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap jemaat Tiberias. Kami percaya siapapun yang hadir, termasuk juga para kaum muda, kami doa mereka juga jadi pintar, cerdas. Mereka adalah generasi juara, yaitu yang dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Yuk kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang merintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus, kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak kegagalan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Kami doa apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada malam hari, mari sedang berdoa. Percayalah
Ada kuasa Tuhan yang ajaib, yang nyata terjadi. Kita sudah terima perjamuan kudus, penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama malam hari ini. Kita mengucap syukur, kita percaya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesusku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, nanti kita mau doa dengan minyak urapan saudara. Nanti pulang ke rumah, ini kan bulan yang baru, saudara ambil minyak urapan di pintu masuk rumahnya, saudara urapi dengan minyak. Doanya begini, hanya damai, berkat, sukacita yang bisa masuk ke dalam ruangan ini, ke dalam rumah ini. Kita percaya bahwa rumah orang benar, kemah kediaman orang benar, dijauhkan dari sakit penyakit. Amin. Maka kita percaya saudara. Dan yang bawa botol minyak urapan, termasuk yang hadir secara online, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silahkan duduk, dan saudara boleh naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Suami istri yang datang bersama-sama, sepakati dulu mau doa apa. Berdoa di hadapan Tuhan. Engkau yang lagi doa pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, bawa dalam doa. Tapi sepakati dulu, doa apa? Engkau yang berharap kayaknya sudah mulai DP rumah, DP kendaraan, sepakati dulu suami istri. Kita percaya doa orang benar yang disepakati kuasanya luar biasa. Bawa dalam doa, berdoa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Jo Pandemar Paung, Tuhan berkati Richard Ferdinand, Ibu Sri Hadiati, Yosi, Bethesda Sirai, Tuhan berkati. Maka doaku Tuhan sayangi selalu, yaitu Cecilia, yaitu anaknya George, sehat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarga Zega, diberkati. Siapapun yang hadir Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami pulang bawa berkat, kami pulang bawa sukacita yang asalnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau luar biasa. Doaku setiap suami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan urapi mereka menjadi imam yang kudus, sehingga boleh bawa seluruh keluarga masuk dalam kerajaan sorga. Apapun yang dikerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan setia. Mereka boleh jadi tiang doa dalam rumah tangga, pendidik anak-anak yang penuh dengan hikmat. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Berkati setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam segala doa-doa mereka. Berkati setiap jemaat senior, Tuhan berkati. Kami pegang janji firman Tuhan, sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Berkati mereka yang sudah bekerja, berbisnis, rekan-rekan muda, kami doa generasi minyak anggur punya roh juara, roh the best. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang berkuliah, bersekolah, punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka
mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Tuhan selalu jagai sertai, berikan kesehatan, hikmat, marifat dari sorga, sehingga melalui penggembalaan beliau, melalui pelayanan beliau, jutaan jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Dr. Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariyaji, Tuhan sayangi selalu dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Kami taruh doa yaitu untuk program Gereja Tiberias Retret Pasutri 13 sampai 15 Maret. Biar Tuhan yang memberkati setiap jiwa pasangan yang hadir, penuh berkat, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Koordinator Pak David bersama istri, anak-anak dalam lindungan kuasa Tuhan. Pendeta Marcel Sairang diberkati Tuhan bersama keluarga tim pelayanan. Hamba bersama istri, anak-anak diberkati Tuhan. Maka juga yaitu setiap mereka yang melayani Tuhan, Tuhan berkati. Worship leader Bung Arda, Tuhan berkati. Juga Tuhan sayangi. Juga Bung Sony diberkati Tuhan. Kami percaya siapapun yang melayani, Bung Yoris diberkati. Rekan-rekan pemain musik Bung Daniel, tim singer, asyar, kolektan, choir, tim media. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kami kerjakan semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan bangkit berdiri. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.